Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan terus semangat. Siapapun yang menonton di wiksa.dipa.com, media platform baru yang dispot penuh oleh Universitas Airlangga, mencoba untuk menawarkan gagasan baru. Nah, gagasan itu adalah membuat informasi berita yang terkurasi, di mana beberapa ahli di kami pasti memastikan, karena di tengah luberan hoax, luberan informasi itu kan begitu banyak berita-berita yang kadang sangat mengganggu kita. Nah, saya sekarang akan menghadirkan orang yang juga sesungguhnya ini ahli komunikasi dulunya, karena saya tahu persis karena beliau pernah jadi atasan saya waktu di departemen. Nah, saya membawa buku yang saya kira menarik. Buku ini judulnya Email Soko Jakarta. 13 tahun Dr. Suprawoto menulis tulisan bahasa Jawa, dan beliau juga mendapat penghargaan dari MURI atas biografinya berbahasa Jawa, dan beberapa tulisan lain karena beliau bekerja di Departemen Komunikasi, karena menjadi puncak tertinggi birokrat Departemen Komunikasi dan Informatika, menjadi sekjen. Nah, dilalahnya atau ini salah celaka atau apa, tapi kini beliau adalah menjadi Bupati Magetan. Mas Woto, ya. Kang Woto nyebutnya itu. Kok dibuka aja ada apa? Karena kita sudah steril di atas. Oke. Inilah Kang Woto, orang Magetan menyebut, dan saya sengaja membawa Gundar karena masternya atau S2-nya beliau di Universitas Airlangga. Saya tahu persis daftarnya gimana, karena sebagian dari SPP-nya ya nyari sama saya. Bupati Magetan Dr. Suprawoto Esa Dr. Andes MSc. Mas Suprawoto, ya. Gimana jadi bupati? Gagal, Mas. Aduh, kalau suruh ngulang nggak mau deh saya. Jadi bupati kapok. Jadi dulu awalnya jadi bupati kan dipaksa oleh rakyat. Ya. Sampai saya tahu persis bagaimana ibu waktu itu menangis ke saya untuk melarang panjenengan jadi bupati. Tapi akhirnya beberapa tokoh datang ke rumahnya ke ibu dan minta beliau jadi bupati. Saya tidak ngomong bupatinya, tapi gimana sih pegawai negeri, dan Mas Prawoto ini hobinya sekolah dari dulu. Apa menyenangkan sekolah itu? Begini, Mas Uko, jadi saya tahu bahwa saya itu tidak punya siapa-siapa waktu zaman Orde Baru. Kita tahu bahwa waktu Orde Baru itu ketika berkarir itu kan penuh dengan KKN ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin memecahkan, kalau itu misalkan 100 ya satu orang itu saya gitu. Oleh sebab itu saya mengambil langkah-langkah saya yang terstruktur, terencana. Karena apa? Karena saya yakin bahwa perencanaan itu satu strategi yang sangat bagus menurut saya ya. Nah, salah satu strategi saya adalah sekolah. Karena apa? Biasanya orang itu nggak suka sekolah, gitu ya. Nah, sekolah itu bagi saya kemudian menjadikan itu benteng, ya. Kemudian seperti tempat untuk melompat, tempat untuk kemudian siksak ketika orang pada KKN, saya enggak. Nah, kerja itu kan ini satunya di Gajah Mada, kemudian menjadi, saya akan memotong di kemudian masuk menjadi staf di dinas Kanwil Penerangan. Kanwil Penerangan waktu itu. Jawa Timur. Jawa Timur. Kemudian karena di Surabaya, kemudian tiba-tiba kober-kobernya sekolah itu. Kan kalau menikmati jabatan aja udah aman-aman aja, tapi kok sempatnya sekolah gitu ya. Bahkan mengajar juga. Ya, mengajar. Jadi begini. Pertama seperti tadi saya ingin ingin melompat, artinya bahwa saya tidak punya siapa-siapa, oleh sebab itu benteng saya adalah kemampuan, integritas, kemudian pendidikan, itu benteng saya. Benteng saya. Saya harus punya benteng sendiri. Kalau orang lain bentengnya saudaranya, bapaknya, omnya, saya enggak. Senjatanya adalah pendidikan kalau saya. Oleh sebab itulah kemudian dengan cara apapun kemudian saya ingin sekolah. Ya, sekolah itu sebagai benteng tadi. Nah, kenapa saya sekolah? Pikiran saya begini, Mas Uko. Saya tidak mau cari jabatan sejak dulu. Ya, sejak dulu saya haram hukumnya, minta jabatan itu haram. Jabatan harus nyari saya. Kalau jabatan itu nyari saya, berarti saya harus berkualitas.
gitu. Itu prinsip. Saya nggak mau misalkan menjual diri kemudian untuk cari jabatan, nggak mau. Nah, oleh sebab itu kualitas itu salah satunya harus didapat dari sekolah dan ngajar. Gitu. Ngajar yang relevan dengan pekerjaan saya. Nah, gitu. Sehingga nantinya orang lain itu 1 langkah, saya sudah 5 langkah. Gitu. Ya. Mirsa, menarik. Jadi jabatan jangan dicari, tapi kalau bisa jabatan datang. Tapi caranya adalah kita meningkatkan kualitas. Dan langkah itulah yang diambil senior saya, guru saya, sahabat saya, atasan saya, Mas Prawoto yang sekarang jadi Bupati Magetan dan masternya dari Universitas Erlangga. Saya masih ingat kata-kata Kang Woto, dan itulah kenapa saya tertarik dengan tulisan Jawa. Ini Jawa yang paling Jawa karena ini semua 3 buku Jawa dan mendapat muri tulisan beliau. Kalimatnya dalam satu pidato Mas Prawoto kalau ingat waktu itu adalah sakabeng laku kang linuwih bakal kinacek. Saya uncek itu ternyata bahwa setiap ikhtiar atau langkah kita kalau lebih dari orang lain maka kita juga akan terpaut. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Dan caranya adalah dengan belajar. Oke, soal belajar Mas. Setelah S2 kemudian S3. S3. Dulu kan waktu S3 sudah jadi kepala dinas Kominfo Jawa Timur. Puncaknya puncak. Kok kober-kobernya? Jadi seperti tadi ya saya sampaikan ya Mas Uko, waktu itu saya karena sudah lulus dari Erlangga, saya masuk 94. Kemudian dan saya satu-satunya mahasiswa S2 waktu itu yang bukan dosen. Saya satu-satunya. Jadi biasanya kalau S2, S3 itu kan mesti dosen. Mesti dosen. Panjenengan waktu bukan dosen. Dan saya tetap bekerja. Nggak kepontalan itu? Ya, jadi pagi saya 6:30 sudah ke kantor, balik lagi naik sepeda motor ke UNER, jam 12 selesai kuliah balik lagi ke kantor menyelesaikan pekerjaan. Dan saya sudah dapat izin dari Pak pimpinan waktu itu, sudah silaskan sekolah. Yang penting pekerjaannya beres. Nah, kemudian mengapa saya agak terlambat ya sekolah? Sekolahnya? Bukan apa-apa. Karena saya merasa berdosa tetap bekerja tetapi sambil kuliah, sehingga ketika teori habis saya berhenti dulu setahun, saya bekerja penuh ya. Sehingga kemudian saya 4 tahun baru selesai dari 98 saya baru selesai. Nah, kemudian kenapa saya kemudian meneruskan di S3? Ilmu itu ternyata seperti ini, Mas Uko, membuat manusia itu haus. Gitu. Jadi kalau boleh S5 ada itu saya sekolah lagi. Ilmu itu sebenarnya kalau dikejar seperti orang haus. Ya, ada sesuatu yang saya selalu ingin tahu gitu. Ingin tahu dan itu keinginan tahu saya itu supaya ada pematiknya adalah sekolah. Kalau keinginan tahu itu hanya sekedar saya di rumah baca, mungkin tidak ada yang memaksa. Kira-kira gini, Mas Prawoto, apa sih, kan seringkali kan saya ngambil S2, S3 agar jabatan saya naik. Ya. Tapi Mas Prawoto kan enggak. Logika saya begini. Mosok kalau orang itu punya integritas, kemudian orang itu tanggung jawab, kemudian karirnya tidak bagus kalau sudah pendidikannya bagus. Kalaupun ya tidak dipakai di kantor, kita bisa bekerja di luar gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berpikir negatif ya. Karena apa? Karena kalau orang misalkan ya di kantor itu penuh KKN misalkan ya Mas Uko ya. Kemudian kalau kita ini negatif, energi yang keluar akhirnya kan negatif kita. Ya sudah positif aja. Ya kalau nggak dipakai di kantor ya kita di luar yang dipakai gitu. Jadi akhirnya karena kita selalu berpikir positif, itulah energi yang keluar selalu positif. Sekarang jadi bupati masih sempat baca buku nggak? Bertanya. Masih. Jadi saya nulis juga ya? Ya nulis. Saya malahan waktu jadi bupati baru sebulan didatangi redaktur Radar Madiun. Ya. Kemudian dulu konsepnya begini, Pak Bupati,
ini kan Kabupaten Madiun itu ada 5 kabupaten kota. Nanti Pak Bupati yang pertama, nanti habis itu gantian Bupati ini, Madiun, ya. gitu. Oke, kemudian saya nulis. Habis itu ternyata pada enggak mau, gitu ya, enggak mau. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang, enggak pernah berhenti. Jadi setiap minggu, setiap minggu, ya? setiap minggu. Buat kolom di Radar Madiun ya. Ya, kolomnya namanya Bupati Menulis. Bupati Menulis. Ya. Sedangkan kalau di majalah Jawa Penyebar Semangat itu saya nulis sudah sejak lama, tetapi rutin itu mulai tahun 2009 itu sampai sekarang sudah 13 tahun tanpa henti setiap minggu ya. Terus saya bukukan ini. Ya. Pak Prawoto, kira-kira masih ingat nggak guru-guru waktu di UNER tuh siapa yang menjadi idola waktu itu? Oh ya, saya yang jadi idola itu Prof. Tandio. Ya, almarhum ya? Ya, almarhum Prof. Tandio. Yang terus Prof. Ramlan. Ya, terus Pak Hotman. Ya, dan apa itu juga banyak ya. Malahan yang dulu pernah teman saya kuliah di Jogja jadi dosen saya, gitu ya. Ada juga ya? Ada Mbak Sutina. Oh, bisa. Jadi kalau saya kuliah itu saya di belakang, saya malu saya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Prof. Tandio almarhum itu menurut saya sangat luar biasa, egaliter, ilmunya demikian tinggi. Guru ya. besar yang guru beneran. Iya, betul. Jadi guru besar yang betul-betul guru gitu ya. Betul-betul mendidik kita, kemudian perilakunya bisa dicontoh ya. Jadi sangat mengagumkan menurut saya. Nah, seperti kata Pak Prawoto, alumnus Universitas Erlangga, FISIP ini, Angkatan 94 ini, menyebut bahwa kalau misalnya dia punya gelar yang dicari dengan sungguh-sungguh, punya pengetahuan, tidak mendapat ruang jabatan di internal, bisa melakukan di tempat lain. Artinya dengan ilmu itulah yang kemudian kita bisa meningkatkan kualitas. Nah, sekarang gini Pak Prawoto, di era sekarang digital ini, pengalaman menjadi bupati, apa pelajaran dari kampus yang bisa dibawa ke ruang-ruang memimpin penduduk dengan jutaan ini? Iya, jadi begini, bohong kalau kemudian ilmu di kampus itu tidak berguna di praktek sehari-hari. Gitu. Oh iya, jadi ambil contoh misalkan begini, dengan pengetahuan kita yang cukup luas, misalkan ya seorang pimpin itu pimpin luas, itu yang namanya anak buah itu seperti mendapatkan guidance menurut saya. Jadi bukan berarti kita tidak tanya kepada staf, tapi kalau pimpinan selalu tanya itu kan tidak bagus. Tetap yang bagus itu kan begitu ada program bawahan kemudian membuat program, kita kan bisa mengarahkan, memandu gitu. Banyak persoalan-persoalan ya, Mas Suko. Misalkan pengalaman-pengalaman, kemudian di pendidikan, kemudian kasus-kasus, apalagi saya waktu diajar itu kan banyak kemudian dihadapkan pada kasus tidak kemudian selalu belajarnya klasikal gitu ya. Ya, jadi mau memecahkan persoalan-persoalan kasus-kasus, sehingga ketika saya dihadapkan pada realitas, saya tidak perlu punya pengalaman empirik, tetapi saya sudah pernah belajar itu secara teoritis ya, dari belajar orang-orang lain. Ambil contoh misalkan begini, kita ini sering dari pimpinan daerah itu karena PAD-nya Magetan itu kecil, kan kita berusaha untuk cari uang di pusat dalam bentuk DAK ya dan seterusnya. Kan orang seringkali udah pokoknya punya program, kemudian itu bisa dibangun di daerahnya tanpa berpikir ini besok bangunan ini besok menjadi monumen kegagalan apa monumen berhasilan. Itu kan perlu teori ini ya. Nah, oleh sebab itu saya tidak mau selalu menekankan pada teman-teman di Magetan ini, jangan sekali-kali membuat monumen kegagalan. Gitu. Oke, ya. Birokrat yang sang belajar juga. Saya menariknya begini, pernah menduduki jabatan tertinggi sebagai birokrat di Sekjen Departemen Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga menjadi guru di Lemhanas. Udah mentok
putranya 1 dokter, 2 akuntan, 3 pilot. Terus kok mau balik harus belusu atau beludusan di desa-desa di Parang. Saya lihat beritanya itu, dan itu saya nggak tahu apa yang jadi Kang Woto itu loh, kan ya udah duduk manis saja nulis nikmat sebetulnya. Sebetulnya saya tidak bermimpi ya Mas Uko jadi bupati itu. Sama sekali enggak? Sama sekali tidak, ya tidak. Tapi memang ketika saya masih di Jakarta dulu, kemudian teman-teman dari Magetan itu sering ngobrol gitu, itu kadang-kadang nyindir gitu. Waktu itu saya enggak paguyuban warga Magetan yang ada di Jakarta. Tapi waktu itu saya enggak ngeh. Ya, enggak ngeh. Terus kemudian puncaknya kan begini, saya seperti dipaksa gitu ya, di fait accompli ya. Ibu kemudian menangis ke saya, ya. Tolong mengingatkan. Ya, jadi tapi ada kalimat senior yang di Jakarta itu yang kemudian membuat luluh saya begini. Dek, ya, kalau manggil saya Dek beliau itu. Dek, Indonesia itu negeri yang apes gitu. Loh kenapa Mas? Negeri yang apes. Apes gitu ya. Loh kenapa Mas? Karena banyak dikuasai orang-orang nggak baik gitu. Nah, terus saya diem gitu. Kemudian, loh kenapa Mas? Gitu. Karena kita yang baik-baik itu diem aja. Gitu. Nah, itu. Kemudian saya berpikir, ya, gitu ya. Terus saya agak goyah gitu, terus dia pinter masuk gitu ya. Jadi karena masuk, terus saya diantaranya kalimat selanjutnya adalah di Prawoto apa lilo ya, apa lilo Magetan ikhlas, itu ya ikhlas. Apa ikhlas Magetan itu tanah kelahiran kita tetap gitu aja gitu ya. Tidak ada kemajuan, tidak ada ini ya, tidak ada greget, tidak ada ini diperbincangkan gitu. Ya, kemudian habis itu saya masih ya belum, kemudian besok masuk lagi. Akhirnya kemudian saya ya sampai orang-orang itu seperti Mas Uko tadi bilang, orang-orang itu sampai mengumpulkan anak saya, istri saya, diberi pengertian gitu ya. Jadi lewat saya tidak mempan, lewat anak sama istri gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya luluh gitu. Saya hanya permintaan satu waktu itu. Oke, saya mau, tapi hanya permintaan saya satu gitu. Apa? Semua tidak boleh dikte saya. Gitu. Saya ingin berbuat baik. Gitu. Ya, ini menariknya. Jadi kalau Anda disuruh atau orang jadi bupati, Anda harus berjanji dengan yang nyuruh. Jangan pernah mendikte, karena jangan-jangan dia juga membuat pimpinan itu menjadi pion atas kepentingannya. Paham maksud saya? Pak Prawoto, kira-kira buat generasi milenial ini mahasiswa pesan apa yang menarik? Karena kadang saya juga sebagai dosen lihat karya Kang Woto luar biasa, kan ada juga ilmu dan itu menjadi textbook, yaitu government public relation. Itu harusnya yang bikin saya, tapi Kang Woto karena masuk empirik langsung dan pernah jadi juga rektor sekolah tinggi komunikasi AWS. Jadi lengkap sudah di bidang keilmuan. Jadi ilmuwan yang kemudian menjadi bupati dengan kesayaannya. Nah, Kang Woto, kira-kira pesan buat anak-anak muda mungkin di era sekarang kan, anak sekarang kan menghadapi situasi yang lebih sulit dari kita sebetulnya. Kalau dulu kan kita paling susah makan. Nah, sekarang mereka susah menghadapi hal yang lain juga. Iya. Jadi saya pesan sama generasi milenial ya, utamanya mahasiswa-mahasiswa UNER gitu ya. Kalau kita ingin maju, itu harus cara berpikir dan bertindak harus satu langkah di depan teman-teman. Jangan mainstream. Ya, jadi ambil contoh misalkan ya, saya suatu saat ketemu anak saya, bukan anak biologis ya, anak saya warga Magetan, itu Pak mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER. Saya bangga di alun-alun, kemudian saya tanya, kalau habis lulus nanti kemana gitu. Kemudian cara berpikirnya masih mainstream. Ya, habis itu maaf ya, ini kemudian ambil spesialis dan seterusnya. Saya bilang, nah kalau kalian ingin maju, cara berpikir dan bertindak harus satu langkah di depan teman. Caranya gimana?
kalian sangat beruntung hidup di Indonesia, memberi ruang untuk bermimpi menjadi apa saja, tergantung pada kalian sendiri. Sekarang ini banyak beasiswa dari luar negeri, banyak beasiswa dari dalam negeri, dari pemerintah Indonesia. Ilmu pengetahuan itu di barat, oleh sebab itu rebut kemudian untuk membangun negeri ini. Ya, jadi kepada kalian ya yang punya kemampuan ya gunakan itu sebaik-baiknya untuk membangun negeri. Yang kedua pesan saya, di Indonesia ini banyak orang pintar tapi sedikit orang baik. Tapi angka-angka baiknya menjadi orang pintar juga orang yang baik. Pasti Anda punya masa depan yang baik. Ini pesan yang saya kira sangat menarik dari Kang Woto, dan hal yang menarik adalah ketika puncak, misalnya puncak ini ketika beliau mendapat pesan dari seniornya, koleganya mengatakan ini negeri yang apes. Kenapa? Karena negeri yang sumber daya bagus tidak dikelola dengan tepat, karena orang-orang yang baik pada menyelamatkan diri dalam kutip, maka siapa yang ngurusi ini? Saya jadi ingat kata Cak Priyo, kalau semua orang memilih orang pinter, terus yang goblok yang ngurusi siapa? Ya, sama dengan itu. Karena itu pemirsa, kita mendapat petikan pelajaran yang berharga, terutama adalah cara membangun diri. Apakah Anda tentara, birokrat, atau anggota dewan, atau ustadz, membaca itu ayat pertama loh. Karena itu Kang Woto mengajarkan kepada kita membaca dan menuangkannya, menulis itu. Kang Woto masih akan nulis terus ini? Ya, saya terus akan menulis sampai saya tidak bisa. Kalau dulu kan masih sempatan yang konsep tulis tangan, diketik. Ya, ngetik, gitu ya. Buat skripsi kan dulu juga masih ketik. Dan alhamdulillah saya terus bisa menulis, punya kesempatan. Saya sering berkelakar di Magetan itu begini. Ya. Saya pernah mengumpulkan guru-guru gitu ya. Bupati sama guru itu sibuk mana sih? Saya tanya gitu. Bupatinya aja menulis, sok masak guru nggak menulis. Akhirnya termotivasi dan alhamdulillah sekarang Magetan itu jadi kabupaten literasi. Ya, jadi sekarang judul buku yang ditelurkan oleh guru-guru di Magetan itu hampir 1000 judul. Saat ini. Belajar dari Magetan, belajar dari UNER, dan saya belajar dari Cina. Kenapa Cina hebat? Karena pembinanya atau raja atau pemimpinnya jangan digambarkan sebagai ahli silat, tetapi sastrawan. Dan mereka selalu membaca buku sebelum menjadi pemimpin. Jadi belajar di Magetan, mari kita terus membaca buku untuk menghasilkan pemimpin yang budiman dan amanah. Matur nuwun Kang Woto, diskusi ini menarik bagi kita dan buat teman-teman. Matur nuwun. Iya, Mas Uko. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.